ketawa Bragil? Wong aku tidak suka politik. Camkan baik-baik. Utari. Kakak. Utari. Sembunyikan. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Di depan ada penjaga. Setelah melewati tebing, kita mulai memasuki wilayah Kadipaten Banyu Biru. Apa kita jadi ambil jalan pintas, Ki Sentanu? Tidak ada jalan lain. Kita ambil jalan pintas agar sebelum maghrib kita sudah sampai di Karang Ampel. Tapi kita harus melewati pos pemeriksaan. Bagaimana, Ki? Bagaimana, Dor Arya? Apa kita sergap sekarang? Kita tunggu sampai mereka memasuki wilayah Kadipaten Banyu Biru. Saya ingin tahu bagaimana sikap prajurit perbatasan. Baik, Doro. Bagaimana, Ki Sentanu? Tetap ambil jalan pintas. Tak ada pilihan lain. Kita harus sampai sore ini di Karang Ampel. Ayo. Ayo. Berhenti! Membawa apa dan mau kemana kalian? Prajurit! Periksa!
hanya jerami dan batu bata, Tuan. Turunkan itu semua jerami. Hei, rupanya kalian mau menipuku. Apa yang kalian bawa ini? Prajurit, bongkar semua karung-karung dan peti-peti ini. Hanya pakaian lusuh, Gusti. Hanya padi, Gusti. Turunkan isi semua gerobak. Kalian tidak melawan prajurit Kadipaten. Asal kalian tahu saja, semua orang yang melewati daerah ini harus diperiksa semua barang-barangnya. Ini adalah peraturan Kadipaten Banyu Biru. Maaf, peraturan itu tidak berlaku bagi kami. Siapapun yang berani menyentuh gerobak ini akan kami lawan. Heh, rupanya kalian sudah merasa hebat. Prajurit, bereskan! Serang! Sore ini Kisentanu dan rombongannya akan tiba. Apa semuanya kalian sudah siapkan? Semua perintah Ki Demang sudah saya laksanakan, termasuk untuk menyimpan persenjataan dan mesiu. Bagus, bagus. Jangan sampai ada yang tahu selain kita yang ada di sini. Mengerti? Mengerti, Ki. Laksanakan. Yang tegap. Siap. Gusti Ngabeyi! Gusti, maaf Gusti, kami dapat musibah Gusti. Semua tewas, cuma saya yang bisa lolos Gusti. Tenang, prajurit. Bicara yang jelas. Siapa yang tewas? Hah? Prajurit penjagaan, pos terdepan Gusti. Mereka ilmunya tinggi-tinggi. Kami tidak dapat menandinginya Gusti. Perkenalkan, saya Wong Serjo. Maaf, jika berkenan, apa keperluan Kisanak? Kamu tidak perlu menyamar Kisentanu. Siapa yang tidak mengenalmu? Orang kepercayaan Pangeran Ragil. Kalau begitu, kenapa Kisanak tidak berterus terang saja? Apa yang Kisanak inginkan? Saya, Raden Arya Kenanga. Perwira Demit Wengi tidak suka bertele-tele. Kisentanu. Sekarang, serahkan saja ketiga gerobak itu. Lalu kalian boleh pergi.
Sudahlah Ki Sentanu. Kami berempat sudah mengikuti kalian sejak dari Kadipaten Karanggede. Dan kami pun tahu kalian hendak kemana dan apa isi gerobak itu. Maaf Kisanak, kami tidak bisa memenuhi permintaan Kisanak. Lagi pula, kami tidak berminat bermusuhan dengan Kisanak. Hei, Ki Sentanu. Raden Arya Kenanga tidak pernah menarik kata-kata yang telah diucapkan. Jika kalian tidak mau menyerahkan secara baik-baik, terpaksa kami lakukan kekerasan. Rupanya tenaga dalammu cukup hebat Kisanak. Amankan dan sampaikan kepada yang berhak Kisanak. Aki.
Ki Sentano, kepercayaan Pangeran Ragil. Bukankah ini Raden Arya Kenanga? Benar, Gusti. Panglima, cepat! Cari yang lain! Baik, Ayo, Gusti. periksa semua! Gusti, ada senjata, Gusti. Mahapetaka. Senjata api, Gusti. Ya, Panglima, cepat singkirkan semua ini. Dan jangan sekali-kali kalian ceritakan kejadian ini pada orang lain. Mengerti? Baik, Gusti. Ayo, cepat, cepat! Asik, aku bisa. Bu, Ibu, lihat Bu, muternya bagus banget Bu. Lihat Bu. Sana main lagi. Yuk Bu. Yeay. Maaf Sinuwun, jika kami menyambut kedatangan Sinuwun kurang sopan. Karena kami tidak tahu kalau Sinuwun akan datang. Apalagi Gusti Pangeran Ragil tengah keluar kota. Cukup. Wes. Ora usah basa-basi. Aku yang memerintahkan Gustimu Pangeran Ragil ke Surabaya. Iya Gusti. Aku kesini cuma mau mampir dan menengok adik iparku, Panen Wangi. Oh, ada di belakang Gusti. Diajeng Pandan Wangi adikku. Aku mampir ke Puri Kidul untuk menengokmu. Wes, ora usah repot-repot. Selain mampir, aku juga membawa seperangkat perhiasan dan busana dari Sutra Cina untuk resepsi acara Pitung Sasi. Terimalah Diajeng. Aku mengerti. Adikku Pangeran Ragil tidak sempat membelikan apa-apa untukmu. Karena adikku sibuk mengurusi negara. Jadi, ya sangatlah wajar jika Kang Masnya yang memperhatikannya. Adikku, Diajeng tidak gembira menerima pemberianku. Pemberian raja itu berkah di dunia dan di akhirat. Kamu harus bersyukur, Nduk. Kenakanlah perhiasan ini di hari Pitung Sasi ya. Karena hari itu hari yang sangat istimewa. Dino aku madeg dadi ratu. Hari di mana aku jadi raja. Iya. Jadi, ya memang sungguh istimewa. Semoga Diajeng mengerti maksudku. Sendiko Dawo Sinuwun, saya akan minta izin dulu kepada Kang Mas Pangeran Ragil. Ya, kudu. Diajeng harus minta izin pada suami. Tapi kalau suamimu melarang, tak jewer kupinge.
Ya, Ceng. Ya wis, aku mulai dhisik. Ya! 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 Aku mencium hawa Gandharwa. Kau telah memasuki daerah kekuasaanku. Artinya kau harus menjadi santapanku. Ya! Aku ingin olah asmara dengan selirian nomor 3 dan 7. Ana kidung angidung ing wengi babaratan do angem winoco sang yang guru pengateke lumaku sang
gedeng dadiyo asih sato setan Rahasia keris embukan ring akan terbuka. Keris embukan ring. Keris yang telah pembuatnya sendiri. Embukan ring, tunggul ametung, dan kebo ijo. Keris embukan ring akan muncul saat bulan purnama di hutan Purwo, Gunung Anjesmoro. Digali oleh macan kumbang jadi-jadian. Macan kumbang ini sebenarnya seorang putri dari Daha yang kena kutuk. Ia akan menjelma kembali jadi manusia jika keris embukan ring mampu memotong lidah macan kumbang tersebut. Siapa yang membuat wangsit ini? Apakah ini kekuritan karangan saja? Lantas siapa yang mengarang? Semua dokumen ini saya percayakan kepadamu. Harap disimpan baik-baik. Tidak boleh seorang pun tahu selain Ki Demang Wirabraja. Sekalipun itu kawan kita, kita tetap harus berhati-hati. Karena pengkhianat tidak mudah dikenali. Siapa yang menulis surat ini? Apakah Pangeran Rakil? Kalau dilihat dari gaya tulisannya, pasti Pangeran Rakil yang menulisnya. Tidak salah lagi. Sudah Mas membacanya? Boleh saya ikut membaca? Hei, kalau mau ikut membaca, silakan keluar. Kalau tidak bisa membaca, saya akan ajari sampean membaca. Hei, kalau sampean kuntilanak, cepat minggat. Saya bukan kuntilanak, tapi saya Wewe Gombel, Mas Bagus. Hei, siapa kamu sebenarnya? Pie, masih tidak percaya? Kenapa menatap saya seperti itu? Apa belum pernah lihat setan? Atau terpana dengan kecantikan saya, lalu jatuh cinta pada pandangan pertama? Mbok saya ini jangan dijatuh cintai, Thomas. Wong saya ini tidak doyan laki-laki, tidak juga doyan perempuan. Jurus pedang membelah kelapa kopior, hebat tenan. Kamu pasti orangnya Mangkuningrat, Padon. Apa pantas setan perempuan jadi saudaranya raja? Hei! Tolong, saya jangan dikejar-kejar, Mas Bagus. Masih tidak percaya saya setan?
Sering minum jamu, Thomas, supaya badannya kuat. Lawang jadi pendekar kok loyo gitu. Saya ini tidak suka ngurusin negoro. Urusan saya bukan negoro, tapi urusan saya turun gunung, mencari kabar tentang keris Empu Gandring. Pendekar yang baik memang tidak memihak. Tapi negara sedang kacau. Suka tidak suka, pendekar harus memilih. Lah apa toh? Enak ngurusin negoro kui. Tapi saya tetap berterima kasih karena kamu telah memberi informasi tentang keris Empu Gandring. Sampai jumpa ya, Mas. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas informasi keris Empu Gandring. Hei! Ih! Jangan sedih, Thomas. Pendekar tidak boleh sedih. Kamu tidak kalah kok. Ilmu silatmu bagus, hanya kurang latihan saja. Dan ingat, boleh saja sombong asal pandai. Katanya si Nuwun sangat merindukan Roro Mendut. Wong tua. Bekas lirmu yang sekarang jadi hantu, enaknya cuma buat gak enak buat jadi istri. Tahu? Lalu apa bedanya dengan Pandan Wangi? Ha? Wong wis brojolke 2 anak. Piye to si Nuwun ini? Apa enake ya? Wong tua yang bisanya cuma perang, tapi keok diranjang. Ini soal cinta. Cinta. Iya, cinta. Cinta itu tidak pandang bulu. Sengkuni, kamu ndak nikah, mana ngerti cinta? Orang selir saja ndak punya. Ha? Paman, lebih enak beli sate daripada beli kambing. Untuk apa punya selir kalau hanya menghabis-habiskan uang saja? Mulutmu bau lumut. Woi Rakit, cepat kemari. Kami sudah lama menunggu. Apa kalian tidak kenal sopan santun? Woi, pendekar mana itu? Apa buta tidak melihat kami pasukan Bumi Arum? Manuk Wulung. Sabar, sudahlah. Mungkin Rakit itu ada masalah. Hei, pinjam perahumu. Ada orang yang perlu dikasih pelajaran. Cepat, ayo. Iya. Siapa sampean? Berani-beraninya kurang ajar dengan pasukan Bumi Arum. Kalau kamu orang bisu, cepat minggat. Tolong saya tidak bisa berenang. Hei, bilang pada pangeranmu, aku Panji Kelana.
Sampean toh. Maaf, aku tidak mengenali. Selain kamu berubah, sudah lama kita tidak bertemu. Terima kasih atas sopan santunmu, Pangeran Ragil. Iya. Tapi, aku tidak mengerti kenapa kau menghadangku, Panji. Kau masih dendam sama aku? Untuk apa dendam? Apa kau belum ikhlas? Pandanwangi sendiri yang memilih aku menjadi suaminya. Tidak ada paksaan. Kalau kau masih penasaran, silakan kemari. Aku siap melayanimu. Aku tidak pernah dendam karena cinta. Aku selalu mendukung keputusan Pandanwangi. Iya, kalau kau tidak dendam, kenapa tidak bicara baik-baik di sini? Aku hanya ingin menguji kemampuan prajuritmu. Ternyata prajuritmu kebanyakan makan nasi. Wajahnya saja yang sangar. Aku tidak mengerti maksudmu. Tolong jelaskan. Catat baik-baik maksudku. Ki Sentanu sudah tewas. Hati-hatilah kamu. Dari mana kau tahu? Kau yang... Cepatlah Bedayung. Jemputlah pangeran baik itu. Manupulung, Iya, Gusti. sesampainya di Bumi Arum, selidiki berita buruk itu. Dan temui guru... Ki Sentanu belum juga sampai. Meskipun mereka berjalan perlahan, perjalanan ke Karang Ampel itu hanya memakan waktu 1 hari. Sekarang sudah berjalan 3 hari. Saya khawatir pasti ada apa-apanya. Mari, duduk. Iya. Jelas sekarang, kita sedang diawasi oleh pihak lain yang belum kita ketahui siapa mereka. Sementara mereka tahu kita dan apa yang tengah kita lakukan. Artinya, kita dalam posisi yang kalah. Bukan begitu, Dimas? Betul. Tapi yang lebih penting dan mendesak, kita harus segera menemukan Ki Sentanu dan gerobak itu. Kalau begitu, saya minta Tumenggung Gadayuda mencari tahu Ki Sentanu. Sekalian menyelamatkan isi gerobak itu. Iya. Sendiko dawuh Gusti Adipati. Bagaimana? Kadipaten Karanggede pantas dicurigai, Gusti Ngabei. Ada siapa saja di pendopo? Selain Adipati Resoboyo, ada Adipati Suryaningrat, Tumenggung Gadayuda, Demang Wirabraja, dan Raden Mas Cakrawijaya, Gusti. Apa inti pembicaraan mereka? Mereka menunggu dan mengkhawatirkan Ki Sentanu, Gusti. Ki Sentanu, orang kepercayaan Pangeran Ragil. Ya. Baiklah. Untuk sementara, kamu bisa tinggal di Karanggede. Awasi mereka. Iya. Dan langsung laporkan ke aku bila ada berita yang sangat gawat. Mengerti? Sendiko dawuh, Gusti Ngabei. Siapa kau?
Tidak usah banyak bertanya, Begundal Bumi Arum. Maju. Ayo maju, maju, maju. Ayo maju. Ayo sini, ayo maju. Ayo. Siapa gerangan mayat ini? Mungkin orang yang menguping pembicaraan kita tadi. Saya masih ingat sosoknya waktu saya kejar. Lantas siapa yang... Dan kenapa dikirim kemari? Mungkin ini peringatan. Entah dari lawan atau kawan. Coba kita teliti. Siapa tahu ada pesan dari pengirim mayat ini. Iya. Ladalah pengirim mayat ini. Pengirim mayat ini tahu sikap kita terhadap Bumi Arum. Iya. Pengirim mayat ini tahu sikap kita. Tapi Bumi Arum juga sudah mencurigai kita. Buktinya mengirim perwira khusus kemari. Senjata api dan mesiu sudah saya sembunyikan di tempat yang aman. Di sebuah gua. Tambah lagi airnya. Ini peta petunjuknya. Siapa saja yang tahu semua ini? Hanya prajurit saya. Mereka saya ancam untuk tidak menceritakan kepada siapapun, Raden Mas Anom. Apa Ngabehi Singo bisa menjamin? Harga diri saya jaminannya, Raden Ayu. Aman. Iya. Jangan sampai bocor. Kalau sampai bocor, artinya Ngabehi Singo teman-teman sendiri. Yang di dalam kantong itu ada daftar penyumbang dana perjuangan kita dan uang operasional yang Abe minta 2 bulan lalu. Iya, Raden. Mari, silakan makan-makan. Iya. Ayo, ayo. Bubar! Ayo keluar! Ayo keluar! Ayo keluar! Keluar! Ayo keluar! Keluar! Rupanya warung ini banyak kuping Bumi Arum. Kulo nuwun Ngabehi Singalodra. Sopo kowe? Jangan pura-pura tidak kenal. Serahkan kantong yang kau berikan kepada bocah-bocah pengingin itu, Ngabehi. Atau sampean mau dipecat? Sini Tuan. Tanyakan sama dia. Tuan. Aku bukan abdi dalam Bumi Arum. Sini, Tuan. Bukan pegawai lagi. Di luar. Jadi kau tak berhak mengatur. Tuan. Bilang sama dia. Berarti kau mau melawan Bumi Arum. Tanyakan sama dia. Kita tak perlu melayani. Usahakan kita bisa kabur dari sini dengan selamat. Tuan. Iya, iya. Pergi. Ya, perjuangan kita lebih mulia daripada melayani VOC ini. Sikat begitu.
Cepat, lari! Ya. Ya. Kejar! Ya, silakan duduk. Bagaimana penyelidikan kalian? Kami banyak mendapat informasi Kanjeng Adipati, baik mengenai nasib Kisentanu maupun tentang senjata mesiu itu. Senjata dan mesiu sudah diamankan oleh Ngabehi Singolodra. Hanya sayang Kanjeng Adipati, Kisentanu dan kawan-kawannya tewas. Siapa yang melakukan? Tidak begitu jelas Kanjeng Adipati. Ngabehi Singolodra hanya menceritakan bahwa dia menemukan Kisentanu dan kawan-kawannya sudah tewas di pos perbatasan wilayah Kadipaten Banyu Biru. Yang aneh Kanjeng Adipati, menurut Ngabehi Singolodra, di sana juga ditemukan mayat Arya Kenanga. Perwira dari pasukan Demit Wengi. Lalu? Ngabehi Singolodra hanya memberikan peta petunjuk tempat di mana dia menyimpan senjata dan mesiu itu. Surya Ningrat. Selain Ngabehi Singolodra, apa ada orang lain yang mengetahui tentang peta ini? Saya tidak bisa jamin Kanjeng Adipati. Sebab, waktu kami bertemu Ngabehi Singolodra, orang-orang Demit Wengi mencegat kami bertiga. Kalau begitu, kalian harus lebih waspada. Jaga keselamatan kalian berdua. Karena orang-orang Demit Wengi pasti akan mencari kalian berdua. Baik Kanjeng Adipati. Silakan. Negara tidak aman apa? Kok kamu datang dengan keringat bercucuran begitu? Maaf Sinuwun, kondisi negara stabil, tapi ada masalah kecil yang perlu hamba sampaikan. Laporkan cepat dan ringkas. Di Karanggede, perwira yang kami tempatkan di sana hilang. Tidak hilang, tapi sengaja menghilangkan diri. Saya yang memerintahkannya. Terima kasih atas informasinya, Ngabe. Kemudian di Banyu Biru, perwira yang kami tempatkan di sana memergoki orang-orang Kasakusuk yang membahayakan Bumi Arum. Sopo? Ngabe Singalodra dan 2 anak muda dari Pengging. Orang Pengging itu memang tidak pernah bersih lingkungan. Sejak zaman para wali bikin goro-goro. Dasar keturunan Kebu Kenongo. Berhasilkah anak buahmu menangkap mereka? Mohon ampun, kami tidak berhasil menangkapnya. Jadi piye jalan keluarnya? Sebar mata-mata. Kemudian, ciptakan kerusuhan-kerusuhan dan pemberontakan-pemberontakan kecil. Dan mereka yang paling bersemangat mendukung kerusuhan atau pemberontakan itu tidak salah lagi. Merekalah dalannya. Apik, apik. Siapkan anggaran yang tak terbatas untuk memata-matai orang Kasakusuk itu. Aku jadi raja karena titah Gusti Allah. Jadi kalau ada rakyat yang balelo, berarti seperti kau tahu. turun. Ya Wei, aku disuruh turun, kenapa? Berikan kudamu. Aja, saya tahu. Ternyata kalian para perampok, Nehi. Kau belum tahu siapa kami.
Hong Fei Hong. Hong Fei Hong. Hong Fei Hong. Hong Fei Hong. Apa Hong Fei Hong? Ya. Hong Fei Hong. Bohong. Hajar. Ya.